Maraknya peredaran miras dan narkoba berdampak terhadap pendidikan di Kabupaten Bovendigul. KPU Bovendigul menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD pada pemilu kemarin. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Sabtu 4 Mei 2024. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Pendidikan sangat penting untuk ciptakan sumber daya manusia berkualitas, termasuk orang asli Papua. Mewujudkan itu, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo telah mendorong sejumlah kepala OPD, termasuk beberapa pejabat, untuk ikut program pendidikan strata 1 dan 2. Memaksimalkan pelayanan pemerintahan, para pejabat harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mumpuni. Mewujudkan itu, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo telah mendorong sejumlah kepala OPD, termasuk beberapa pejabat, untuk ikut program pendidikan strata 1 dan 2. Bupati Hengki mengatakan BKD dan PSDM telah memberikan beasiswa ASN strata 1 sebanyak 50 orang dan untuk strata 2 30 orang. Dari jumlah itu, 28 diantaranya telah berhasil menyelesaikan proses perkuliahan. Diharapkan ilmu yang didapat bisa diterapkan untuk optimalkan pelayanan pemerintahan di daerah ini. Untuk orang Papua, itu harus di sekolah berdiplomasi bisa bagus. Sehingga 1 tahun berjalan, setelah tahun kedua saya melihat para pimpinan OPD ini harus memperoleh ilmu proses perkuliahan melalui BKD PSDM. Sehingga kami programkan tahun lalu itu 50 orang S1 Stipan langsung dibawa kendali BKD dan PSDM, dananya dari Otsus. Begitu kami juga programkan S2 30 orang yang selesai tanggal 27 itu 28 orang. 2 orang rencana akan nyusul di gelombang berikut. Ya, harapan saya mudah-mudahan 30 orang ini akan jadi berkat bagi negeri Bovendigul. Dan mereka lah akan jadi tuan waktu-waktu mendatang. Bupati Hengki juga menambahkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi akan terus dilakukan untuk menunjang pendidikan generasi penerus di daerah sehingga memperoleh pendidikan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Terlebih kini di wilayah selatan Papua telah dimekarkan menjadi provinsi sendiri sehingga generasi penerus harus mampu bersaing dalam berbagai aspek, terutama menduduki jabatan penting dalam pemerintahan tersebut. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Maraknya peredaran minuman keras dan narkoba jenis ganja berdampak terhadap pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Banyak anak usia sekolah dinilai terpapar dampak negatif tersebut. Maraknya peredaran minuman keras dan narkoba jenis ganja berdampak besar terhadap pendidikan di Kabupaten Bovendigul, di mana banyak pelajar dinilai telah terkontaminasi dengan hal tersebut. Kenakalan remaja tidak hanya memberikan dampak negatif bagi mereka secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Bovendigul, Basri Muhammadiyah. Menurutnya, miras dan ganja masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Bahkan kontaminasi keduanya menyebabkan kemunduran pendidikan karena hilangnya fokus pada pelajar. Untuk itu dirinya berharap seluruh stakeholder yakni pemerintah, keamanan, agama, dan sekolah untuk memperkuat pengawasan terhadap miras dan narkoba. Para orang tua juga diminta untuk mengawasi ruang sosial anak-anaknya di luar jam sekolah. Dengan adanya hal-hal tersebut terkait mengenai miras, ya ganja dengan maraknya yang beredar, ya yang kita lihat sini ya terkontaminasi dengan para pelajar-pelajar yang kita. Ya semoga kita sadar semua, ya baik pun dari orang tua, ya para pemerintah ikut andil dalam pengawasan terhadap anak-anak dan meminimalisir daripada terjadinya peredaran miras dan ganja tersebut yang kita tahu bahwa itu sangat berpengaruh dan sudah terkadang kalau sudah terkontaminasi dengan pelajar-pelajar kita, ya tindakan kriminal akan terjadi hal seperti begitu.
dengan terkontaminasinya miras dan ganja di kalangan pelajar menyebabkan banyak timbulnya tindakan kriminal yang dilakukan pelajar. Berbagai stakeholder diminta ikut andil dalam pengawasan setiap anak yang meminimalisir terjadinya peredaran miras dan narkoba. Momentum Hardiknas jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan formalitas belaka, namun harus diiringi dengan langkah-langkah kecil untuk menuju perubahan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku.
yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. KPU Kabupaten Bovendigul menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul dalam pemilihan umum tahun 2024. KPU Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat pleno terbuka perhitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menuturkan jalannya pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul tidak mendapatkan gugatan ataupun sengketa. Untuk itu sesuai dengan instruksi dari pimpinan, maka pada tanggal 2 KPU melakukan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul. Tapi kita bersyukur bahwa Bovendigul tidak digugat, artinya untuk KPU Bovendigul dalam hal ini tidak disengketakan. Ada Jalan Popo Selatan ini satu kabupaten Asmat saja yang sampai saat ini masih dalam PHPU, sehingga kami yang bukan lokusnya diinstruksi dari pimpinan sesuai dengan jurus yang ada, kita lakukan penetapan, sehingga pada hari ini semua dari 3 kabupaten terlepas dari Asmat tanggal 2 hari ini kita lakukan penetapan perolehan kursi. Adapun 20 kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul yang telah ditetapkan terdiri dari 2 kursi Partai Gerindra, 4 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3 kursi Partai Golkar, 3 kursi Partai Nasdem, 3 kursi Partai Demokrat, 2 kursi Partai Perindo, dan masing-masing 1 kursi dari Partai Amanat Nasional, Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pada Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan penyerahan dukungan calon bupati perseorangan akan mulai dilakukan pada 5 Mei sampai dengan 19 Agustus mendatang. Untuk itu sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyatukan pikiran dan persepsi terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan tersebut. Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul dengan tujuan bahwa tanggal 5 Mei itu akan ada penyerahan dukungan calon perseorangan sampai dengan tanggal 19 Agustus. Nah, oleh karena itu kami KPU Kabupaten Bovendigul merasa penting membuat kegiatan ini yang mana bertujuan supaya sama-sama kita satukan pikiran, persepsi terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan. Sementara itu berdasarkan surat keputusan KPU Bovendigul nomor 247 tahun 2024, terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul, yakni syarat minimal dan persebaran dari jumlah DPT di Kabupaten Bovendigul.
Berdasarkan data pemilihan terakhir yakni 43.765 pemilih, maka bagi pasangan calon perseorangan minimal memperoleh 4.377 dukungan yang tersebar di 11 distrik. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Penyelenggara Berti Sonda Somba. Dijelaskan untuk Kabupaten Bovendigul yang terdiri dari 20 distrik, maka syaratnya harus ada dukungan di 11 distrik. Iya, seperti diatur ya, itu di 11 distrik yang persebarannya itu tersebar di sana, tapi tidak dicantumkan berapa persen per distrik. Seandainya di salah satu distrik di Bandung dia dapat 1.000, di Jair 1.000, tapi di distrik lain seandainya cuma dapat 10, tidak apa-apa, yang penting terpenuhi jumlah yang sudah syarat minimal yang sudah disampaikan tadi. Jadi dia harus memenuhi 11 distrik juga tersebar di sana. Tidak bisa untuk 3 distrik saja atau 4 distrik saja, minimal bukan minimal, dia harus tersebar di 11 distrik. Kira begitu. Berarti kalau dalam satu distrik itu tidak ada, tidak menjadi masalah ya? Yang penting harus, sudah memenuhi. Iya, harus ada. Harus dia tersebar ada. Ya, di 11 distrik. Jadi kita 20 distrik ya. Jadi 50% plus 1. Jadi 20 distrik kalau 5% kan 10. Ditambah dengan 1 berarti 11. Jadi di situ katakan dia tersebar. Jadi setidaknya satu distrik itu ada. Satu kah, 2 kah, yang penting dia ada. Pasangan calon perseorangan harus mendapatkan 4.377 dukungan dari jumlah DPT 43.765 dikali 10%, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Papa Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang.
kini terkoneksi. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Masih terkait KPU. Ketua KPU Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, berharap kerjasama dari partai politik maupun pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih jelang Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Kabupaten Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka saat ditemui awak media menyampaikan petugas pemutakhiran data pemilih akan melakukan pendataan di setiap kampung sampai dengan tingkat RT. Untuk menjaga ataupun menambah data pemilih, maka partai politik juga harus terlibat dalam memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berada di tempat saat petugas pemutakhiran data melakukan pendataan. Data ini kan tidak bisa serta-merta kita tidak bisa langsung dongkrak naik ke berat. Karena kerja-kerja KPU ini kami 5 komisioner ditambah dengan teman-teman kami juga terbatas. Tetapi nanti kemudian kan ada Pantarli, tugas pemutakhiran data pemilih yang nanti melakukan pendataan di setiap kampung sampai dengan tingkat RT. Nah, untuk kita menjaga atau kita menambah dari data itu berarti kalau partai politik, ya ini kembali kepada partai politik berikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat. Karena ini kan kita kerja untuk mereka, begitu. Kami hanya sebagai lembaga ini kan sebagai jembatan. Tetapi yang kerja yang untuk memenuhi semua itu kan partai politik, dalam hal ini peserta pemilu. Kita yang melayani mereka, termaksud dengan masyarakat dalam hal ini pemilih seperti begitu. Terus memang untuk pemerintah juga harus sosialisasi itu penting, memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika ada petugas turun itu wajib kamu harus ada di tempat. Luangkan waktu. Kalau seandainya kalau tidak di tempat berarti kasih KTP, kartu keluarga sama Bapak RT di situ supaya ketika petugas datang turun itu dia tidak perlu cari lagi. Oh, ini sudah ada data, tinggal saya ambil. Itu pun kalau yang bersangkutan tidak ada. Begitu. Ketua KPU berharap adanya sinergitas dan kerjasama antara KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap tahapan hingga pelaksanaan pemilihan umum serentak kepala daerah pada November mendatang. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. KPU Kabupaten Bovendigul telah membuka penerimaan panitia pemungutan suara atau PPS yang dimulai dari tanggal 2 sampai 8 Mei 2024.
Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Setelah dilakukan penerimaan panitia pemilihan distrik atau PPD beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Bovendigul kembali membuka penerimaan bagi panitia pemungutan suara PPS secara terbuka yang mulai dilakukan sejak 2 sampai dengan 8 Mei 2024. Untuk persyaratan pendaftaran sama seperti pendaftaran panitia pemilihan distrik, yakni ijazah, KTP elektronik, serta surat kesehatan. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Elis Kumiati Amin. Yang nanti harus dipenuhi oleh pesertanya. Untuk syarat khusus umumnya sama seperti persyaratan yang di PPK, ijazah, kemudian KTP elektronik, surat kesehatan. Jadi untuk persyaratan itu untuk pemilihan kali ini lebih di kecil, hanya beberapa persyaratan, intinya ijazah, KTP elektronik, dan surat kesehatan. Kemudian daftar riwayat hidup, surat pernyataan itu semua sudah diakomodir dalam SIAKBA. Elis Kumiati menyampaikan untuk pendaftaran panitia pemungutan suara bisa dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Bagi peserta yang pernah mendaftar pada pemilu lalu, dianggap mampu untuk mendaftar. Sedangkan bagi pendaftar yang baru akan dibantu oleh operator KPU Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Rigul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Infodigul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.